yang tetap kreatif, tetap bagus meskipun size-nya sudah besar. Tapi kalau kita lihat firm-firm yang gede-gede ini, semua firm yang gede di seluruh dunia, kalau kita lihat project-project yang awal, saya kira kok lebih menarik. Ada hatinya gitu di sana. Nah, that heart itu, hati itu di setiap project itu yang ingin tetap saya punyai gitu. Saya pengen kalau setiap project yang kita datangi itu masih kelihatan hatinya. Itu kembali ke yang teman saya tadi itu, kita ngobrolnya akhirnya pada kesimpulan orang arsitek yang biasa ngerjain rumah tinggal, ngerjain high rise building nggak bisa. Nah, arsitek yang ngerjain high rise building disuruh bikin rumah tinggal pasti susah gitu. Nah, mahasiswa ini bisa dua-duanya. Karena tadi ya, jadi basicnya dua dan secara punya dua kepribadian gitu. Jadi bisa dua-duanya dan bisa ini ya, saling ngambil sisi positifnya tadi ya, karena susah loh, Mas. Atau mungkin punya dua asisten yang ini, Mas Irfan. Satu untuk khusus tentang timnya tadi. Kalau desain direktur tadi belum disinggung betul. Duanya ada, tapi bukan karena dua approach yang berbeda tersebut, bukan karena itu. Karena saya filosofi saya dalam arsitektur, saya sebagai desainer ya, saya filosofi saya adalah kita seharusnya bisa mendesain mulai dari barang yang terbesar sampai barang yang terkecil, atau dibalik, mulai dari barang yang terkecil sampai barang yang terbesar, entah itu rumah tinggal, entah itu public building, seharusnya semuanya bisa. Jadi itu yang saya train asisten saya gitu. Jadi asisten saya mereka interchangeable. Maksudnya gini, bukan interchangeable dalam hal keseharian, tapi seandainya mereka diperlukan untuk ke proyek rumah tinggal atau ke proyek yang public building, seharusnya saya mengharuskan mereka untuk bisa. Gitu. Karena saya pun juga saya selalu bilang, kita sebagai arsitek, kita diminta untuk desain pot bunga ini, seharusnya kita bisa gitu, dengan desain intensity yang sama. Semuanya ini kan bisa kita lihat dari tiga ininya arsitektur, prongnya arsitektur ya. Kita bisa melihat ini dari segi keindahan, dari segi fungsi, dari segi durability. Semuanya kalau kita melihat dari cara pandang arsitektur, seharusnya itu sesuatu yang bisa dilakukan untuk semua jenis proyek gitu. Maka itu di PT Arsimetrik saya juga bersyukur banyak sekali nih tipe proyek yang kita bikin gitu. Jadi nggak ada saya mau menghindari tim saya itu terperangkap di satu jenis desain. Mereka harus bisa berkembang dan harus bisa menangani, mau itu gedung sekolah, mau itu interior, bahkan interior rumah. Ada beberapa yang kita tangani sampai interior. Kalau gitu berarti sepertinya timnya cair ya, ngeblend gitu atau gimana? Secara sehari-hari memang kita bedakan, tapi kalau dalam hal tertentu, misalkan kasus-kasus tertentu di mana kita perlu pinjam dari A yang ke B atau B ke A, itu masih bisa dilakukan. Ya of course ada perhitungan and everything gitu ya. Karena tetap again tadi PT Arsimetrik bukan cuma saya saja, jadi saya juga tidak saya juga tidak bisa seenaknya sendiri, di mana tidak bisa secair itulah. Jadi kalaupun ada step yang dipakai tetap ada hitung-hitungannya ya. Pastilah. Pasti. Oke. Walaupun tetap karena memang manajemennya berbeda. Kalau Even Bremel Architecture perorangan saja itu hanya my private practice gitu. Sedangkan PT Arsimetrik tadi ada 4, sebelum saya masuk ada 4 partner. Sekarang pernah 6 partner termasuk saya.
Kemudian salah satu partner sudah pensiun, sekarang 5 partner gitu. Saya salah satunya. Mas mau tanya, kan ada statement dunia ke depan tuh semua semakin specialized dan orang akan dilihat tuh expertnya dia terhadap sesuatu tertentu gitu. Nah, ke depan tuh Mas Ivan akan mau dibilang jago di sini atau jago di sini sih sebetulnya. Harapannya dua-duanya ya. Wah, Ya, sekali lagi saya mengerti apa yang Pak Carlson katakan gitu, karena saya pernah bekerja di Amerika dan di sana sangat-sangat specialized. betul. Tapi justru itu yang saya kurang cocok. suka ya, kurang cocok ya. Tadi saya ceritakan apa perusahaan yang saya kerja itu specializing in retail gitu. Jadi setiap tapi mereka benar-benar specialized. Expert. Jadi Ya, kalau jago banget. ahlinya mengerjakan iya, mall gitu, itu sudah like step 1 to 10 Iya, ini betul, sudah tahu betul. sudah tahu semua. Sudah, Saya iya, pun iya. sampai sekarang Iya, masih hafal tuh step 1 to 10 Iya, untuk iya, bikin mall. Ya. Jadi kalau saya lihat saking hafalnya gitu ya, sampai kalau saya lihat masuk ke mall di Surabaya dimanapun, saya pasti menilai, oh ini betul di sini, ini salah ini di sini gitu. Iya. Jadi sangat-sangat tadi betul, sangat-sangat specialized Iya, gitu. iya. Dan tapi ada, karena specialized tersebut ada advantage-nya, of course advantage-nya adalah kamu mungkin dari segi jumlah proyek ya terbatas. bukan, advantage-nya adalah kalau proyek mall mungkin kamu akan dapat banyak gitu. Iya, Oh, Jadi gitu ya? sudah Oke. ya Karena marketnya sudah terbentuk. sudah marketnya sudah terbentuk Iya, betul, gitu. betul. Tapi disadvantage-nya adalah lama-lama ya kalau ngerjain mall Bosan. terus ya bosen ya. Kita Iya, sudah iya, sekolah lama-lama diajarin bikin Iya. tower, Iya, bikin iya. apa kok nggak pernah kepake Iya, semua iya. gitu. Apalagi kalau kita lihat karya-karya arsitek itu gitu ya. Wah, bisa bikin Betul, ini, bisa wah, betul. menarik ini. Jadi nggak ada keinginan untuk dikenal expert di salah satu gitu. Saya nih memang jago di rumah, saya jago high rise gitu. Enggak sih, Nggak ada. saya nggak ada. Ya, Oke. Saya justru lebih Justru mau menghilangkan itu ya. menghilangkan itu. Saya lebih kepingin dikenal sebagai arsitek yang true to the philosophy. Ya. Oke. Karena tadi Di- punya filosofi yang dipegang tadi. Betul. Arsitek bisa mendesain apapun. Betul, Ya. betul. Iya. Kalau gini Mas, kalau tadi kan awalnya kan memang karena adanya Ivan Bradman Architecture kan, karena ada approach tadi kan, keperluan itu ya. Kemudian kepuasan tadi. Nah, ini waktu itu hadir karena kan Archimetric ini sudah set the sistemnya. Apakah itu mempengaruhi Archimetric? Terus bagaimana responnya berkembang, Mas? Of course. Jadi yang tadi sudah sempat saya singgung, approach ini saling menguntungkan satu sama lain gitu. Approach di public building menguntungkan approach rumah tinggal, approach rumah tinggal juga sebaliknya menguntungkan approach public building. Kalau tadi Pak Andi tanya bagaimana menguntungkan yang PT Archimetric ya? Ya intinya mempengaruhi pengaruhnya. Oke, itu ya seperti apa? pengaruhnya seperti apa? Jadi kalau kita lulus ya, kita fresh graduate atau pertama kali bekerja, gimana sih perasaan kita kalau kita diminta untuk mendesain bangunan yang Public. satu kota kelihatan gitu? Hmm. Gimana? Pasti kan Excitement. Senang sekali. excited Ya, betul, sekali. betul. Tapi excited itu juga kalau nggak berhati-hati bisa bangunannya bisa gak karu-karuan Iya, gitu, betul, bisa semua mimpi kita diterapkan ke dalam satu bangunan, Iya, betul. which is jadi disaster gitu Iya, kan. iya, betul. Nah itu yang saya pelajari dari rumah tinggal, ke hati-hatiannya, ke intrikasinya, bagaimana kita kita public building memang dilihat orang banyak, tapi jangan lupa kalau public building ini ada yang make gitu. Ada yang make, ada yang punya, ada yang bekerja di sana setiap hari. Jadi dari segi functional, dari segi
apa ya, hands on-nya ini sangat mempengaruhi pemikiran saya mengenai public building. Maka itu kalau kita lihat proyek-proyek saya awal-awal saya datang, itu lebih kelihatan kurang apa ya? Bukan kurang ya, maksudnya pencariannya Diralat sendiri. Diralat sendiri, ya. Ya. Pencariannya terhadap hal-hal tersebut itu masih belum terlihat. Ya. Karena Saya masih betul. mungkin masih banyak jatuh ke trap excitement tersebut. Ya. Padahal hal-hal tersebut enggak banyak sih, cuman maksudnya hal-hal tersebut itu mungkin kalau saya ulangi lagi gitu, mungkin saya tidak akan melakukan hal yang Akan sama. berpikir dua kali. Tapi ya. saya setuju sih dengan statement yang kurang diralat tadi, Mas. Karena itu kan proses, betul. Betul. Dan harus dilalui memang. Harus Betul. dilalui supaya kita justru Tahu. tahu. Iya. Kalau nggak melalui proses itu terus dilakukannya nanti setelah berpengalaman lama malah memalukan. Betul. Jadi ke apa yang kurang itu sebetulnya yaitu itu kelebihan juga karena Iya. dari situ kita belajar itu. Betul. Kalau penanganan terhadap klien gimana, Mas Ivan? Mas Ivan turun sendiri ke dua perusahaan itu atau iya. atau mendelegasikan ke Oh. apa istilahnya? Punya desain director tadi itu juga, Mas Ivan? Di PT Archimetric saya desain directornya. Oh, masih Jadi Pak. saya director of architecture-nya. Jadi saya menanganin project-project dengan klien juga. Saya ikut turun gitu. Sampai supervisi. Kalau supervisi ada tim sendiri kan. Jadi di PT Archimetric ada tim MK. Kalau misalkan ada suatu proyek yang memerlukan MK, mereka bisa kontak ke partner saya yang handle MK gitu. Tapi kalau misalkan ada proyek yang pakai MK lain juga ya it's okay juga gitu. Saya juga tetap sebagai profesional perencana atau arsitek di proyek tersebut gitu. Kalau Ivan Bratman Architecture sampai supervisi. Kalau Ivan Bratman Architecture ada juga service supervisionnya gitu. Tapi lebih karena itu rumah tinggal, tidak dari frekuensinya tidak sefrekuen kalau itu public building gitu. Iya, betul. Kalau public building kan MK kan setiap hari ada Tiap di hari, sana ya, gitu. betul. Nah, Ya. Kalau Sorry, untuk PT Archimetric tadi direkturnya Mas Ivan atau Desain director Mas Ivan. enggak direktur apa istilahnya itu? direktur Iya, utamanya Pak Jimmy. Oh, masih Pak Jimmy. Oh, saya kira Mas Ivan. Direktur Iya. arsitekturnya saya, kemudian ada direktur MK yang lain juga. Tapi Mas Pak Jimmy masih juga ini Mas berkantor kayak gitu. Iya, Tetap mengatur kayak gitu ya. Iya, Tetap ya. iya, tetap menanganin klien juga. Gitu. Nah itu ada sesuatu yang ya lebih dimudahkan dengan sistem misalkan public building seperti itu ya, karena public building gini, kalau public building arsiteknya banyak. Saya sama Pak Jimmy ada hal selera yang sama, tapi juga ada selera yang berbeda. Gitu. Nah kalau berbedanya gimana? Iya. Oh, bukan diserahkan ke desain director ya kalau gitu ya. Kalau berbeda ya. Ada papanya desain director. Iya Pak, papanya desain director betul. Nah karena itu public building, ya dalam beberapa kasus ya kita tunjukkan nih dua-duanya ke klien gitu, klien silakan pilih gitu. Tapi kalau rumah tinggal lebih susah seperti itu. Gitu ya. Jadi rumah tinggal lebih private gitu ya, lebih cara penanganan kliennya juga lebih private. Kalau Personal approach lah ya. betul. Kalau public building lebih banyak parameter-parameter yang bisa diselesaikan secara objektif. Kalau yang ini biayanya berapa, yang ini biayanya berapa gitu.
Makanya dulu pernah ngobrol juga sama teman saya yang lain gitu. Temannya banyak. Bukan yang tadi ya? Bukan. Beda kantor lah. Lebih banyak teman atau banyak proyek? Amin. Nomor saya udah ada ya. Ini katanya ngobrol tentang arsitek yang mengerjakan rumah tinggal, biasa rumah tinggal dengan arsitek yang public building. Akhirnya pada kesimpulan yang lain, arsitek itu harus pernah, jangan hanya rumah tinggal, harus pernah bisa berpengalaman ngerjain public building. Karena dengan begitu arsitek itu nggak hanya, kalau rumah tinggal kan hanya ngurusin satu keluarga ya. Kalau public building ratusan orang. Jadi dengan mengerjakan public building itu, dia akan lebih tidak hanya mikirin satu gitu dengan komunitas yang besar. Nah, katanya dengan begitu tuh arsitek akan lebih mengasah empatinya lebih besar katanya. Jadi nggak hanya ngurusin keluarga. Nah itu setuju nggak? Atau sebetulnya ya sama aja antara private sama public building? Saya kira kan gini ya. Kalau public building itu kan lebih banyak orang, tapi waktu yang di spend di sana kan lebih sedikit ya. Jadi seandainya kita kalau kita desain kantor, mungkin kantor itu dipakai oleh 200 orang gitu. Tapi mereka di kantor tersebut sorry, ini saya tanda tangan kontrak boleh Mas? Bukan, suspected spam. Jadi mereka spend time di kantor tersebut hanya limited gitu ya, waktunya limited dan untuk suatu pekerjaan yang sama gitu, yang monoton gitu. Sedangkan rumah tinggal, kalau sebuah keluarga memakai rumah tinggal tersebut sepanjang their life gitu, dan sepanjang hari, sepanjang their life juga gitu. Jadi saya melihat dua-duanya ada value yang harus diperjuangkan gitu. Saya tidak melihat satu lebih important dari yang lain gitu. Tergantung siapa yang lihat gitu. Gitu ya. Bagi keluarga yang kita desain rumahnya, rumah mereka adalah yang paling important gitu kan. Tapi kalau misalkan bagi kota Surabaya mungkin public building yang bisa menambah lebih cantik skyline itu lebih important gitu kan. Jadi tergantung dari mana. Tapi kalau arsitek hanya mengerjakan rumah tinggal saja, dia nggak pernah punya pengalaman public building, dia tidak mempelajari aturan-aturan yang lebih kompleks itu kan. Berarti kan memang harus punya kesempatan gimana caranya dia tuh harus diasah pernah mengerjakan public building. Iya. Tapi menurut saya it's okay juga. It's okay juga. Karena bagi saya it's not rumah tinggal itu is not less of a project daripada public building gitu ya. Meskipun ya memang of course kalau kita mengerjakan berbagai banyak tipe project juga akan pengetahuan kita, wawasan kita akan bertambah. Coba deh sebagai contoh, kalau kita kerjain pabrik, pabrik itu rumit banget cara apa sirkulasinya, kemudian design by rules katanya. Betul. Itu juga ada yang something yang kita bisa valuable pelajari betul. Karena pada dasarnya kan tiap jenis proyek kita akan belajar lagi belajar. Dan di situ pasti ada pengalaman yang kita dapat. Apapun jenis rumah tinggal itu kalau di Vitabel itu kan masuk bangunan justru ya tidak sederhana ya, betul nggak? Ya kalau 2 lantai ke atas masuk tidak sederhana. Tidak sederhana kan, rumah tinggal betul padahal kan ya. Tapi sebetulnya pada prakteknya memang tidak sederhana, meskipun 1 lantai ya, meskipun cuma kecil ya. Karena apalagi keluarganya ada masalah itu tidak sederhana. Pertanyaan ada lagi, ini kan kalau maksudnya kalau nanti Ivan Prihatman, maksudnya ada proyek rumah tinggalnya semakin banyak, berarti kan yang Ivan Prihatmannya semakin besar gitu. Tapi mungkin perlu juga, masa apa memang Ivan Prihatman itu hanya rumah tinggal atau sebetulnya enggak hanya rumah tinggal, Mas? Kafe gitu Mas, kafe. Iya, maksudnya yang tapi yang enggak skalanya mungkin
masuk di frame-nya Ivan Priatmar Architecture? Sejauh ini 95% rumah tinggal dan interiornya. Cuman kalau ada 5% lagi, mungkin yang project-project yang mungkin you don't need the whole office to jadi misalkan very small office di bawah 1.000 gitu. Butik lah ya, desain butik. Iya. Ya. Apakah saya punya keinginan untuk meng-scale up ini? Kayaknya itu lebih tidak terlalu sejalan dengan visi saya gitu. Karena saya tetap ingin punya something yang sifatnya lebih handmade gitu ya. Sifatnya lebih pekerjaan tangan. Gitu. Jadi justru dibatasi ya. Iya, betul. Karena intensitasnya tadi ya. Betul. Lebih inilah. Maksudnya approach-nya lebih butik gitu ya. Butik. Karena semakin banyak project justru malah jadi lepas ya. Betul. Karena jadi diri kita dibagi jadi banyak dan betul. Untuk dan akhirnya itu menjadi sebuah trap. Jadi ada yang namanya corporate trap gitu ya. Kalau di mana studio itu semakin besar, kita ingin mendelegasikan desain naluri desain kita, insting desain kita ke asisten kita, sampai akhirnya jadinya semua project jadi sama semua gitu. Karena apa yang kita sampaikan ke our corporate culture, our corporate team, akhirnya kan itu tidak bisa berkembang secara organik gitu. Dimana kalau kita smaller firm mempunyai keuntungan dimana every project can be different karena masing-masing benar-benar instinctual gitu. Ya ini yang corporate, saya nggak bilang semua corporate architecture firm seperti itu. Masih banyak juga yang tetap kreatif, tetap bagus meskipun size-nya sudah besar. Tapi kalau kita lihat firm-firm yang gede-gede ini, semua firm yang gede di seluruh dunia, kalau kita lihat project-project yang awal, saya kira kok lebih menarik. Ada hatinya gitu di sana. Nah, that heart itu, hati itu di setiap project itu yang ingin tetap saya punyai gitu. Saya pengen kalau setiap project yang kita datangi itu masih kelihatan hatinya. Iya. Karena kalau di proyek pemerintah bahkan di salah satu bahkan untuk desain strukturnya pun itu sudah di template, Mas. Balok itu untuk bentang segini pakai segini kali sekian gitu. Jadi bahkan desain strukturnya pun nggak punya kebebasan untuk mendesain. Saya pengen ini gitu. Jadi jadinya ya gitu. Itulah yang memang jadi sangat sulit ya. Tapi yang disampaikan Mas Iwan sangat insightful. Jadi saya ada satu pertanyaan lagi. Mas Iwan menangani marketing juga apa enggak? Karena kan kalau di Arsimetrik kan sebagai desain direktur ya. Saya rasa enggak ya kalau di situ ya. Khusus desain. Sama tetap. Ya. Sebagaimana seperti arsitek semuanya ya. Kita menangani semua hal gitu. Bisa, betul. Kalaupun ada yang salah, arsitek juga termasuk mencari klien nih berarti. Tetap bikin kontrak, tetap interview sama klien. Karena itu nggak bisa digantikan, Mas ya. Betul. Termasuk bagaimana strategi marketing perusahaan kita itu yang paling tahu ya pasti ya kita. Betul. Sehingga itu digantikan orang yang nggak jalan, nggak bisa. Saya dari apa yang disampaikan Mas Carlson, saya teringat dulu pernah diskusi sama Kevin Lowe. Jadi dia cerita gitu ya. Karena Kevin Lowe kan memulai intensitas desainnya kan dari hal yang kecil. Karena dia suka sepeda itu kan, small project gitu kan. Jadi small project itu sebetulnya kan mindset. Jadi bagaimana dia memperlakukan sebuah proyek. Dan dia memulai intensitas itu kan dari proyek-proyek kecilnya dia. Karena ya itu tadi dia senang detail ya dan sangat hands on itu. Nah, ketika dia menangani proyek besar yang menurut saya luar biasa ya, itu ketika PJ Trade Center itu di Bangsar di Malaysia, itu diperlakukan seperti dia merancang rumah tinggal.
Semuanya dipikirkan, semuanya kok bisa ini ya bangunan komersial office 4 tower 20 lantai tapi diperlakukannya semuanya di detail. Kerjain sendiri itu. Iya. Di ini ya dia ada ini yang support sih, tapi dia semua detail dia sendiri. Tapi itu betul-betul kalau kita ke sana kita rasakan semua dipikirkan. Semua. Jadi kita ke toilet, ke parkir, ke hal-hal kecil itu ya, semua dipikirkan nih. Itu kemewahan. Dia sempat bilang kalau bahkan arsitek yang dia berpesan ya, arsitek yang sering merancang bangunan public building atau besar tetap perlu sekali waktu merancang rumah tinggal untuk itu tadi, supaya menjaga intensitas detail tadi ya, supaya kalau enggak lama-lama hilang soalnya. Seperti yang temannya Mas Carlson sampaikan tadi, kalau sudah biasa besar akhirnya hilang sense-nya tadi. Mas Andi ada cita-cita pengen kayak Mas Ivan, jadi ada yang besarnya, ada yang kecil. Ngapain dia lebih dari saya? Saya jadi kepikiran gitu juga, yang untuk menjaga stamina arsitektur ya bikin kecil, ya kayak ada yang untuk itunya, untuk ininya. Kayaknya kita ini berseberangan ya, saling mengisi berarti. Perlu saling mengisi. Kita juga pernah beberapa kali merancang, tapi nggak pernah sampai terrealisasi. Itu juga kita juga, saya rasa ya proyek itu kadang kan kita di luar kita ya, di luar Jadi kita nggak pernah bisa ini proyek ini harus jadi benar-benar terrealisasi, nggak mungkin. Kita ini nggak bisa, ada kekuatan lain ya Tuhan ya yang itu jadi akhirnya kita yang kita proyek yang kita terima itu yang kita syukuri. Prinsipnya begitu, sehingga mensyukurnya itu dengan totalitas itu. Sehingga akhirnya ya memang Mas Carlson rezekinya bangunan-bangunan besar, saya di sini. Tapi enggak masalah karena kita kan sama-sama happy ya. Tapi benar Mas, kadang karena misalnya pas penuh gitu bangunan besar, akhirnya bangunan kecil udahlah gitu aja lah. No time. Kadang juga sebaliknya, bangunan besar ya udahlah kayak proyek itu. Jadi nah ini memang ya, jadi makasih Mas Ivan jadi mengingatkan ya untuk tetap harus dijaga gitu ya. Mungkin salah satu caranya seperti Mas Ivan ya, bikin divisi yang bisa tetap butik, tetap terjaga, tetap bisa full gitu. Yang satu untuk proyek, yang satu untuk berarsitektur gitu kan. Tapi tadi yang disampaikan Mas Ivan kan akhirnya saling menginfluence itu yang paling penting ya. Nggak akhirnya tetap sendiri-sendiri gitu. Soalnya berangkatnya dari yang besar. Kalau kita kan dari sini mau gini nggak bisa, kayak gini udah kecil dibagi dua. Aduh. Tapi memang kata-kata penting tadi itu yang Mas Ivan sampaikan, menaruh hati pada tiap proyek itu yang sangat perlu jam terbang bernilai lah itulah ya. Karena sebetulnya kan klien juga pasti merasa ya kalau proyek kita ini arsiteknya ini betul-betul menaruh hati. Klien saya bahkan bisa ini pasti duduk kamu sing desain gitu. Oh gitu. Bisa begitu. Kok ngerti? Kasih kena anak buah. Saya dulu pernah dapat project yang gara-gara dia merasa, loh kenapa Bapak milih saya daripada teman dulu ada arsitek lah, terus loh kenapa? Soalnya sepertinya kamu terlihat berapi-api matanya, bersemangat sekali, kayak antusias ya dengan proyek itu gitu ya. Klien bisa merasakan. Saya senang. Saya berarti rumah saya nanti akan kamu kerjakan dengan sepenuh hati gitu ya. Betul sih. Punya mereka juga punya pemikiran ke sana. Padahal matanya merah kemarin nggak tidur. Dibilang berapi. Baru mulai bikin kontrak itu. Kontrak itu ada 10 opsi. Tapi ya tadi kayak misalkan kita sama vendor pun juga gitu kan. Kalau penanganannya wah kok nggak serius, kan kita sendiri juga kan merasa kan, sama kayak klien kita sama kita kan. Wah nek gak serius ya tak nyari yang serius. Wong saya proyek ini serius gitu kan. Cocok-cocokan pada ujungnya. Betul. Duh, makasih banyak Mas Ispan.
Sama-sama. Mungkin Senang ada bisa sharing. statement atau pesan buat adik-adik, buat teman-teman. Iya, Mas. Rekan-rekan arsitek. Atau ke saya juga yang mulai dari bawah itu udah kok pengennya gede aja, nggak tahu diri. Apa ya? Ya mungkin bagi saya yang perlu saya ingat adalah setiap project itu penting gitu ya. Setiap project itu ada value-nya yang bisa digali, ada yang value-nya yang bisa dicari, ada jawaban arsitektur yang di setiap proyek ada yang perlu kita gali dan perlu kita cari untuk sehingga jawaban arsitektur tersebut muncul gitu. Dan ini perlu waktu gitu. Kadang-kadang kita sebagai arsitek kita punya mimpi yang mungkin tendensinya lebih egoistik gitu ya. Betul. Untuk kita masukkan ke proyek tersebut. Padahal proyek tersebut jawaban arsitektur yang terbaik bukan mimpi kita gitu. Iya, betul. Nah, hal-hal ini agak sulit juga kalau misalkan diiming-imingin dengan proyek yang skala besar gitu. Nah, saya sudah mengalami experience tersebut di mana proyek-proyek pertama saya gede-gede gitu kan. Iya. Jadi berhati-hatilah terhadap trap tersebut, terhadap perangkap untuk ingin mimpi kita semua dikeluarkan gitu. Iya. Jadi saya kira menjadi arsitek tanggung jawabnya cukup besar gitu ya. Dimana setiap project bagi saya kalau kita desain pot ini juga ada jawaban arsitektur yang terbaik yang untuk pot ini. Jadi itu saya percayanya begitu. Sehingga setiap project itu perlu waktu yang cukup banyak, perlu hands on, perlu kita mengenal project tersebut sehingga jawaban arsitektur yang terbaik tersebut bisa keluar gitu, bisa muncul. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya masih ada satu pertanyaan yang masih terlewat. Nah, nanti diedit nanti. Ini taruh akhir. Jadi gini, Mas Ivan, memang kan ya kita ini melihat kan nggak banyak ya kayak arsitek yang studio nama besar ya, misalkan kalau kita ngomong Han Awal ya, termasuk Pak Jimmy Bradman yang itu bisa diteruskan, bukan apa seperti Han Awal ke Pak Yory itu kan tetap Pak Yory nggak di bawah bayang-bayangan awal, tapi semangatnya bisa meneruskan. Seperti yang kami lihat itu di Pak Jimmy dan Pak Ivan kan juga seperti itu ya. Nah ini juga di studio arsitek itu kan juga nggak seperti perusahaan apa gitu ya yang bisa diteruskan ke keturunannya, apa bisnis ini dilanjutkan ke anak-anaknya terus cucunya gitu kan nggak bisa kan ya. Jadi bukan produk lah ya. Iya, jadi kayak karena ini sangat tergantung sama person si arsitek itu ya, yang bisa jadi anaknya, kadang anak kita kan ya belum tentu jadi arsitek juga, belum tentu juga. Itu ya. Itu dari pengalaman lah mungkin Mas Ivan di luar ketemu ya, dan selama ini itu apakah bisnis arsitektur itu memang bisa dilanjutkan atau seperti apa, Mas? Kalau yang generasi selanjutnya ini mempunyai passion yang sama, ya of course bisa gitu ya. Tapi passion ini kan nggak bisa dipaksakan gitu ya. Betul. Mungkin saya pernah cerita waktu sekolah arsitek ini susah banget gitu kan. Banyak sekali all nighters, kemudian banyak sekali yang perlu kesungguhan yang benar-benar sampai mengurung diri, kemudian perlu belajar semalaman, harga diri diinjak-injak gitu ya. Setelah bikin model yang semalaman dihancurin gitu dalam 1 menit. Jadi perlu passion yang sangat besar untuk
untuk mendalami arsitek ini ya. Jadi ya kebetulan aja saya punya passion di situ gitu. Tapi kalau seandainya saya nggak punya passion di situ, ya saya rasa nggak akan terjadi nih. Maksudnya Ivan Dramm Architecture nggak akan ada gitu. Karena ini sesuatu yang personal, sesuatu yang memerlukan passion. Dan ini pun juga saya punya anak juga yang SMA, ya saya nggak bisa paksakan. Iya betul. Nggak bisa paksakan harus menjadi arsitek karena kalau dipaksakan kasihan sekali. Iya betul. Karena nggak dari hati dan jiwanya. Betul. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Semoga ini ya menginspirasi apa yang disampaikan Mas Ivan Bratman dan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya yang juga tidak kalah menarik. Sampai ketemu. Thank you. Terima kasih.